Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang terakhir di bulan kedua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi dengan Bapak, Ibu, adik-adik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan kita ini sebagai amal saleh kita. Sebelumnya tadi sudah disampaikan perkenalan singkat nama saya sudah disebutkan. Jadi saya ingin mengenalkan kembali tadi apa namanya, tidak jelas namanya. Nama saya Ade Hermansyah LC MPD. LC itu singkatan dari lahir di Cisaak. Lahir di Cisaak, Sukabumi, Jawa Barat. MPDI-nya itu singkatan dari masih pacaran dengan istri. Malah sekarang sudah tambah lagi gelar saya, SH. Jadi Ade Hermansyah LC MPDI SH. SH itu singkatan dari service. Apa itu, Ustaz? Ini banyak bukan orang Sunda ya. Sebenarnya itu banyak, puis itu ubat. Sudah mulai banyak ubat saya. Alhamdulillah, saya punya anak 11 dan sekarang istri saya lagi mengandung anak yang ke-12. Kemudian dari anak pertama yang sudah nikah, saya punya cucu 2. Itu yang kedua baru sebulan kemarin. Anak yang ke-11 lahir bulan Maret 2018. Cucu yang pertama lahir Mei 2018. Sekarang istri saya didahului anak saya
Ya, anak saya melahirkan anak yang kedua bulan Februari. Nanti insya Allah istri saya akan melahirkan 2 bulan lagi, berarti April. Jadi istri dan anak saya sedang bersaing. Ya, jadi itulah sejarah SH. Servis, ya, tidak banyak membangun, mungkin tidak kelihatan. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bertemu, walaupun memang sebenarnya sudah lama ya, bisa Muslim meminta saya untuk datang ke sini, namun karena berbagai hal Allah Subhanahu wa Ta'ala baru mentakdirkannya. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ini bapak-bapak kan ya, sudah punya anak semua kan? Siapa yang belum punya anak? Mohon maaf pada Bapak yang membawa mobil dengan plat nomor B1332FRN, mohon direlokasi lagi, dipindahkan mobilnya karena menghalangi jalan. Ada 2 mobil sehingga jalannya nggak bisa buat dalam mobil lain. Sekali lagi, buat Bapak yang membawa mobil putih dengan plat nomor B1332FRN, mohon untuk dipindahkan atau direlokasi. Syukran. Itu dilanjutkan. Ya, kita semua yang ada di sini sudah punya anak. Itu udah punya. Oh, betul. Tadi kita angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang belum punya anak? Angkat tangan. Belum. Oh, tidak. Ya, yang jelas kebanyakan sudah punya anak. Anak itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran betapa pentingnya anak bagi orang tua. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan ini. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan ini. Harta dan anak adalah perhiasan yang dicari oleh manusia. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kecintaan terhadap anak sebagaimana kecintaannya terhadap harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Imran ayat 14 mengatakan inna linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kehidupan manusia itu dihiasi dengan kecintaan terhadap wanita, anak, dan harta benda. Harta bendanya berbentuk emas, perak, kemudian pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Hasil memang tidak mungkin manusia hidup di dunia ini tanpa itu. Karena kalau dalam ayat tadi Allah mengatakan al-mal wal banun, harta dan anak. Allah menyebutkan harta dulu baru anak dulu. Kenapa? Kenapa harta dulu baru anak dulu? Bukan berarti anak atau harta lebih
berharga dari anak. Tapi karena yang pertama dicari oleh orang itu harta dulu, ya. Baru kemudian anak. Ya Bang? Habis tamat SMA atau kuliah, jadi apa dulu? Jadi harta dulu. Buat apa? Bekal. Untuk apa? Untuk punya anak. Mana yang lebih berharga? Anak atau harta? Mana yang lebih berharga? Anak atau harta? Kalau anak sakit, orang tua akan mengorbankan hartanya untuk kesehatan anak. Anak mau sekolahnya jauh misalnya, butuh biaya sekian. Orang tua berat mengeluarkan. Kalau harta itu ada, dikeluarkan. Ya. Tidak sebaliknya. Orang tua yang butuh harta mengorbankan anak. Orang tua yang benar tentunya ya, mengorbankan harta untuk anaknya. Tidak ada yang mengorbankan anak untuk mendapatkan harta. Ya. Pentingnya anak dalam hidup ini. Dalam Islam, dalam ajaran kita, anak ini adalah amanah besar. Makanya ada tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Di surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Siapa keluarga itu? Istri dan anak-anak. Menjaga dari apa? Menjaga dari apa? Kalau menjaga dari penyakit, menjaga dari kemiskinan, menjaga dari hal-hal yang buruk, itu bisa dilakukan, bisa diusahakan dengan mudah. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala memberi tugas kepada kita orang tua adalah menjaga anak, istri dan anak dari apa? Dari api neraka. Api neraka dari mana? Api neraka ada di mana? Ada di akhirat, bukan di dunia. Berarti tugas orang tua itu menjaga anaknya, merawat, membimbing, membina, mendidik anaknya sampai kapan? Kira-kira sampai kapan? Sampai anak itu masih anaknya. Iya. Kalau sudah tidak anak lagi, berarti sudah di luar tanggung jawab. Berarti sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai anak meninggal. Orang tua itu punya kewajiban tanggung jawab untuk menjaga anaknya dari neraka selama anak itu hidup. Berapa tahun hidupnya? Berapa tahun hidupnya? Ya berapa tahun saja. Berapa tahun saja, sesuai dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Nabi Nuh itu berapa tahun hidup? Ada yang tahu? Nabi Nuh, kenal Nabi Nuh? Berapa tahun hidupnya? Ya? Para ahli sejarah menyebutkan Nabi Nuh itu hidupnya 1000 tahun lebih. Ya, tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Kalau manusia di masa Nabi Nuh itu umurnya ratusan tahun, 900 tahun, 1000 tahun, maka yang disebut dengan anak itu umurnya berapa tahun? Anak kecil di masa Nabi Nuh berapa tahun? Kalau kita di zaman kita sekarang pembagian umur itu 0 sampai 2 tahun namanya apa? Bayi. Ya kan? 3 atau setelah 2 sampai 12 itu namanya anak-anak. 12 sampai 25 remaja, 25 sampai 40 dewasa, 40 ke atas orang tua. Ya. Itu pembagiannya. Jadi 2 0 sampai 2, 3 sampai 12, 12 sampai 25, 26 sampai 40, 41 sampai mati, 40 ke atas. Itu kita. Jadi kalau umat Nabi Nuh itu anak kecilnya berapa tahun? Mungkin bayinya itu berapa lama? Kalau masa umumnya umat Nabi Muhammad itu hidupnya itu 70 tahun atau 80 tahun misalnya, 0 sampai 2 itu bayi. Kalau 800 tahun, bayinya itu berapa lama tuh? Nah, paling tidak 0 sampai 20 tahun, 20 tahun itu masih bayi. Ya enggak? Kemudian 21 sampai 100 sampai 120 itu masih anak-anak. Ya. Lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir melanda kaum umat yang bersama Nabi Nuh, orang-orang yang beriman saja. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan yang beriman bersama Nabi Nuh itu hanya sedikit. Kemudian istrinya juga sebagian anaknya, ada satu anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan ketika air mulai meninggi, kemudian Nabi Nuh dan orang yang beriman sudah naik kapal. Kapal apa? Bukan kapal laut karena bukan di laut. Jadi kapal apa? Kapal banjir. Banjir yang ombaknya itu seperti gunung. Ya, nggak akan pernah ada banjir berombak. Banjirnya itu berombak. Ombaknya sebesar apa? Sebesar gunung-gunung, bukan satu gunung, bergunung-gunung. Di mauji kal jibal. Nabi Nuh melihat anaknya. Bisa dibayangkan berapa tahun Nabi Nuh mendidik anaknya itu? Ratusan tahun. Kalau anaknya sudah dewasa, paling tidak umurnya 600 atau 700 tahun kan? 700 tahun anaknya. Terus
dipanggil, ya bunayya rakam ma'ana. Anakku, naiklah bersama kami. Ya bunayya rakam ma'ana. Anakku, naiklah anakku. Nabi Nuh memanggil anaknya dengan panggilan ya bunai. Bunai itu panggilan untuk anak kecil sebenarnya. Ya bunai, ya. Wahai anakku saya. Itu kemana? Naiklah bersama kami. Sama Nabi Nuh kan orang yang beriman. Wala takum ma'al kafir. Jangan bersama orang-orang kafir. Kemudian si anaknya itu menjawab apa? Qala sa'awi ila jabal yaqsimuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang tidak akan dicapai oleh air, yang paling tinggi. Kemudian dibalas oleh Nabi Nuh, "Fala aqsimu yawma min amrillah." Itulah marwah. Kata Nabi Nuh, "Wahai anakku, sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa melindungi dari azab Allah ini." Begitu Nabi Nuh mengatakan itu, tiba-tiba ombak menghalangi mereka dan menerkam anak Nuh. Terbawa banjir. Selesai perjuangan Nabi Nuh. Nah, sudah. Ya, belum selesai. Setelah anaknya terbawa banjir, Nabi Nuh tetap berdoa. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haq." Ya Allah. Ya, perjuangan Nabi Nuh. Perjuangan seorang ayah yang mencintai anaknya walaupun anaknya kafir. Walaupun anaknya tidak tahu diri. Kalau kata orang Sunda, bangka warah. Dia sudah diajak baik-baik dalam kondisi yang betul-betul sudah tidak mungkin orang bisa menyelamatkan selain bapaknya bersama kaum muslim, orang-orang yang beriman di dalam kapal itu mengajak. Dan Nabi Nuh tidak putus asa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabbi innabni min ahli." Ya Allah, sesungguhnya anakku itu bagian dari keluargaku. Artinya apa? Tetap Nabi Nuh merasa bertanggung jawab atas siapa? Atas anaknya. Tidak benar. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan, "Ya Nuh, innahu laysa min ahli." Hai Nuh, itu bukan keluarga. Anak itu tidak beriman, maka tidak lagi termasuk keluarga. Ya. Nah, maksud saya ini sebagai contoh bagi bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua akan keselamatan anaknya. Keselamatan anak dari apa? Dari neraka. Tanggung jawab ini tidak berakhir sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan. Ya sudah, tidak ada waktu lagi untuk menyelamatkan. Nabi Nuh alaihissalam juga melihat anaknya tenggelam dan tidak akan selamat. Apa yang dia akan menyelamatkan? Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengampuni anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni. Ya. Nah, ini bukti bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menyelamatkan anak-anak kita dari neraka itu tidak pernah berakhir
sebelum Allah Subhanahu wa taala memutuskan memang sudah akhir, usaha itu sudah tidak ada. Ya. Jadi mendidik adalah sebuah proses. Ya, mendidik anak itu sebuah proses. Kita jangan beranggapan bahwa kalau kita sudah berusaha kemudian usaha kita nampaknya tidak berhasil, kemudian setelah melihat usaha tidak berhasil kemudian menyerah. Orang tua tidak pernah berakhir tanggung jawabnya sebelum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam banyak hadis menjelaskan betapa besar tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Di antara sekian hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang penting sekali untuk kita perhatikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allimu auladakum as-salata idza balagu sab'an, wadribuhum 'alaiha idza balagu asran, wa farriqu bainahum bil madaji." Allimu auladakum as-salat. Ajarkan kepada anak-anak kalian salat. Idza balagu sab'an. Kalau anak-anak itu sudah sampai umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Dan pukul anak-anak. Kalau sudah sampai 10 tahun belum juga mau salat. Wa farriqu bainahum bil madaji. Dan pisahkan anak-anak itu kalau sudah 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Iya. Nah, ini satu hal yang sangat penting bagi kita. Mengajarkan anak-anak sholat itu tugas siapa? Tugas siapa? Tugas orang tua. Bukan tugas guru TK, bukan tugas guru SD. Ya. Mengajarkan anak-anak sholat itu tugas kita orang. Kemudian bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita sholat yang benar? Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita sholat yang benar? Berarti kita dulu ya, yang harus tahu bagaimana sholat yang benar. Karena nggak mungkin kita mengajarkan, ya, kita mengajarkan sesuatu kepada seseorang kalau kita tidak menguasainya. Nah, berarti sebelum mengajarkan kepada anak-anak sholat yang benar, kita harus belajar bagaimana sholat yang benar. Ya, karena coba aja kalau kita perhatikan banyak orang yang sholat. Kita alhamdulillah di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya muslim.
Alhamdulillah perhatian kepada sholat masih sangat nampak. Kalau kita jalan kemana-mana saja ya, di jalan tol mau ke Jawa kemana, selalu banyak rest area, sebenarnya di rest area itu selalu ada masjid, dan masjidnya itu selalu penuh. Ini tanda, salah satu tanda bahwa memang masih masyarakat kita memperhatikan sholat. Namun coba perhatikan bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka wudhu. Ya, wudhu yang merupakan kunci pembuka sholat. Mungkin kalau perhatikan dari 100 itu 1 mungkin yang benar wudhu. Ya, jarang yang wudhunya benar. Alasannya apa? Ketika mungkin ditanya, kenapa wudhu kamu seperti itu, kenapa sholat kamu seperti itu, imam dia mengatakan, oh, saya dapat dari guru atau dapat dari orang tua. Saya melihat orang tua saya melihat guru saya, wudhunya seperti itu, sholatnya seperti itu, nah itu yang saya lakukan. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita menyerahkan anak-anak kita ke guru-guru TK, guru-guru SD, supaya diajari sholat, kemudian ternyata sholat yang diajarkan oleh guru-guru itu salah, akhirnya membuat anak-anak kita sholatnya salah, siapa yang bertanggung jawab? Akankah kita mengatakan, itu orang gurunya yang salah? Ya, nanti yang akan diminta pertanggungjawaban itu bukan guru, tapi orang tua. Ya, artinya lihat bahwa sampai kapanpun tanggung jawab itu tetap berada di pundak orang tua. Maka salah anggapan kebanyakan orang yang merasa kalau sudah menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, SDIT, MPIT, MAIT, sudah, atau pesantren. Anak saya sekolah di pesantren, nyantri di pesantren, kemudian sudah saya bebas tanggung jawab saya. Oh, anak saya sekolah di pesantren sudah pesantren yang sangat menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Saya tinggal memikirkan bagaimana biayanya saja. Ya, karena tetap sampai kapanpun yang diminta pertanggungjawaban itu adalah orang tua. Orang tua harus menjadikan guru itu hanya sebagai pelengkap untuk hal-hal yang lain. Ya, untuk hal-hal yang memang mungkin tidak mungkin semua orang tua itu kan harus menguasai ilmu Islam, semuanya kan tidak mungkin. Tapi sholat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh semua muslim. Maka setiap muslim harus tahu bagaimana sholat yang benar, kemudian dia mengajarkan kepada anak-anaknya. Bapak, ibu-ibu, sudah atau belum mempelajari sholat dari takbiratul ihram sampai salam, sampai betul-betul tahu
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takbir ya sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Sudah belum? Siapa yang sudah? Satu. Baru satu orang? Dua orang. Ada lagi? Tiga. Sampai tahu. Kemudian sampai ketika sholat itu semua bacaan yang dibaca ngerti semua yang dibaca dalam sholat itu, sehingga merasa bahwa ketika sholat itu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah ngobrol dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini PR kita. Kalau belum, berarti bapak-bapak, ibu-ibu punya kewajiban, punya PR, tugas penting. Jangan mengatakan, saya tidak ada waktu. Pagi berangkat, pulang malam, nanti pagi berangkat lagi, tidak ada waktu untuk belajar. Untuk belajar ilmu-ilmu Islam secara keseluruhan memang tidak ditutup. Tapi belajar bagaimana sholat, belajar bagaimana sholat itu sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa yang harus dicari oleh setiap muslim? Ilmu tafsir, usul fikih, mustalah hadis, ilmu seperti itu terlalu berat. Kalau setiap orang harus seperti itu terlalu berat. Tapi ilmu yang harus dicari, dipelajari oleh setiap muslim mutlak adalah ilmu yang ia butuhkan untuk kehidupannya sehari-hari. Dimulai dari mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sholat, ya. Sholat yang dia lakukan setiap hari. Jangan sampai mengatakan, wah saya mau udah belasan tahun sholat, sudah di luar kepala, sholat itu. Jadi begitu Allahu Akbar, salam lagi, sudah tidak ingat apa-apa. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Oh udah ya. Kenapa seperti itu? Sudah di luar kepala, sudah hafal betul, sampai tidak dibaca juga, sudah hafal. Wah, seperti banyak orang yang Allahu Akbar, dia baca gitu, bacanya dalam hati, betul, baca dalam hati. Kalau baca dalam hati sama tidak membaca, nggak jadi suara tuh. Ya, kemudian juga ketika membaca itu, kan yang namanya terutama membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran itu ada panjang pendeknya, begitu ya. Ada ilmu tajwidnya, gitu. Ada panjang pendeknya, ada hukum nun mati, ini mati dan lain sebagainya. Nah itu wajib kita pelajari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Fatihah, misalnya Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada yang panjang-panjang liburannya. Ini banyak orang yang kalau sholat itu karena baca sendiri tidak perhatikan panjang pendeknya. Ya,
Hanya menggerak-gerakkan mulut tanpa memperhatikan panjang pendek, kemudian dari mana huruf itu keluar, tidak sempurna. Nah, berarti kita masih punya tugas besar. Ya, belajar bagaimana sholat yang benar agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian, kalau kita mendidik anak-anak kita, apa tujuan? Kita mendidik anak itu tujuannya untuk apa? Pak, punya anak berapa? 3. Tujuan mendidik itu anak untuk supaya anak menjadi anak soleh, atau mendidik anak itu supaya menjadi soleh. Itu saja? Ya, itu saja. Menjadi anak yang soleh. Karena yang dimaksud dengan soleh itu apa? Ya, anak yang soleh artinya anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu anak soleh. Anak soleh ini bisa hidup di mana-mana dan jangan dianggap pula bahwa yang dimaksud dengan anak soleh itu anak yang menguasai semua ilmu agama saja. Anak yang soleh itu anak yang memiliki dasar-dasar ilmu agama yang dia bisa manfaatkan untuk kebaikan orang tuanya. Ya, karena anak yang soleh ini mungkin saja dia sebagai ustaz, bisa juga sebagai dokter, bisa sebagai pengusaha, bisa sebagai apa-apa. Tapi dia memiliki ilmu yang bermanfaat yang dia akan manfaatkan untuk kebaikan orang tua. Coba aja lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Isra ayat 23-24 menyebutkan bagaimana anak yang soleh itu seharusnya. Ya, Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah, tidak beribadah selain kepadanya. Wa bil walidayni ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu dalam tanda anak yang saleh. Kapan? Baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini contoh bagaimana anak yang soleh dalam hidupnya ketika berada bersama kedua orang tuanya. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Anak yang soleh itu kalau bersama kedua orang tuanya, apalagi kalau kedua orang tuanya sudah tua, sudah sepuh, tidak pernah mengatakan kepada kedua orang tuanya kata mengatakan kalau merasa tidak senang atau
tidak mau disuruh sama orang tuanya, atau merasa dia lebih benar dari orang tuanya. Ya. Wala tanharhuma, dan tidak pernah membentak kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan mengatakan selalu berbicara dengan orang tuanya dengan qawlan karima, pembicaraan yang lembut. Ini tanda anak yang soleh. Kalau berada di hadapan kedua orang tuanya, tidak mengangkat suaranya, ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para ulama pendahulu kita, ketika mereka berada di hadapan orang tua mereka, ya, mereka sampai tidak mau mengangkat kepala. Kalau berada di hadapan kedua orang tua, tunduk begini, tunduk. Kemudian tidak berani bicara, kecuali kalau diajak bicara oleh orang tuanya. Kemudian kalau berbicara lembut, pelan, tidak melebihi volume suara orang tua. Nah, kira-kira ada enggak di zaman kita seperti ini? Ya, kalau sedang bersama dengan orang tua, fokus, betul-betul tidak ada yang lebih penting daripada kedua orang tua. Nah, maka kalau kita berhadapan dengan kedua orang tua, jangan bawa HP. Ya, jangan bawa HP kalau berhadapan dengan kedua orang tua. Jangan bawa HP, matikan HP. Kita menghadapi orang tua. Betul-betul orang tua itu seseorang yang sangat kita agungkan. Kemudian coba misalnya, banyak terjadi di kita, ya. Ketika bersama kedua orang tua ngobrol, tiba-tiba HP bunyi, ada yang nelpon orang lain. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya jangan diterima. Telepon orang lain, sehebat apapun, sepenting apapun, tidak ada yang lebih penting dari orang tua. Ya, maka sangat kurang ajar sekali kalau misalnya sedang ngobrol dengan orang tua, tiba-tiba HP berbunyi, kemudian kita menerima telepon itu di hadapan orang tua. Sangat tidak beradab. Ya, makanya perlu kita membiasakan kepada anak-anak kita adab bagaimana ketika berhadapan dengan kedua orang tua, berhadapan dengan kita biasakan. Nah, sekarang kan banyak juga orang tua yang dia sibuk dengan HP-nya, kemudian anaknya juga diberikan HP. Ya, si anak sibuk dengan HP-nya, orang tua sibuk dengan HP-nya. Sampai ada yang karena masing-masing sibuk dengan HP-nya, ini mau bicara tuh lewat HP, kirim WhatsApp. Nah, mau makan nggak? Jawab sama anak, iya nih mau makan. Mau makan lagi, mau makan sama apa? Sama ayam goreng. Komunikasinya pakai WhatsApp, padahal sedang berada di tempat yang sama.
Sampai seperti itu, hilangnya kehangatan. Dan kadang ini tidak diperhatikan oleh kita sebagai orang. Biasakan kalau kita anak-anak kita ada di hadapan kita dan itu adalah sesuatu yang kita akan berbicara dengan mereka, tinggalkan tutup HP. Ya. Kemudian wahid lahum jana hamdulillah minar rahmah. Seorang anak itu selalu merasa lebih rendah kedudukannya di hadapan orang. Setinggi apapun kedudukan seorang anak di dunia, jabatannya, kedudukannya, gelarnya, sebanyak apapun gelarnya, di hadapan orang tua dia adalah anak. Dia adalah anak. Ya, kalau misalnya bapak ibunya petani, anaknya gubernur, lebih tinggi mana kedudukannya? Lebih tinggi mana kedudukannya? Di dunia, pandangan orang kedudukannya lebih tinggi gubernur. Tapi dalam pandangan Islam, tetap orang tua itu lebih tinggi kedudukannya dari anak. Makanya sikap merendah, sikap merendah anak terhadap orang tua dibuktikan dengan misalnya ketemu cium tangannya, cium kakinya, cium kepalanya, mencium tangan tanda kecintaan dan kerendahan hati seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian tidak berani mendahului orang tua, atau misalnya lewat di hadapan orang tua tanpa izin. Kalau berjalan tidak berani mendahului orang tua, kalau membiarkan orang tua berada di depan. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh anak. Kemudian juga anak yang soleh itu selalu berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh kedua orang tua. Ketika kedua orang tua meminta sesuatu, tidak ada kata tidak. Sebab kalau orang tua meminta kepada kita, kemudian kita tidak memenuhi, padahal kita bisa, maka itu salah satu sebab terhalangnya kita dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Syaqa rajulun inda idraki walidayhi wa ahadahuma falam yudkhilahul jannah." Betapa menderita celaka seseorang yang kalau dia mendapatkan kedua orang tuanya, artinya hidup bersama kedua orang tuanya, kemudian tidak menyebabkan dia masuk surga karena ketaatan dan kecintaan kepada kedua orang tua. Apapun yang diinginkan oleh kedua orang tua, dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, dulu ada seorang ulama yang bernama Suraih. Dia terkenal dengan gelar Al-Qawdi karena dia hakim agung di Kufah saat itu. Al-Qawdi Suraih. Di antara kebiasaan Qawdi Suraih itu, selain bekerja sebagai hakim, juga sebagai mu'allim, pengajar. Dalam seperti kajian seperti ini. Suatu ketika
Ketika beliau sedang mengajar ya, di masjid, kemudian masjid itu kebetulan dekat dengan rumah. Yang hadir diberangkan, jadi ribuan orang. Yang hadir ribuan orang. Kemudian ketika sedang mengajar, tiba-tiba ibunya yang sudah tua datang. Kemudian panggil, Sure, itu kasih ayam-ayamnya kasih makan dulu. Sure, ayam-ayamnya kasih makan dulu. Coba bayangkan, di hadapan ribuan orang, seorang qadhi, hakim agung, mengajar, dipanggil ibunya, disuruh kasih makan ayam. Mungkin orang-orang kalau di zaman sekarang akan mengatakan ya ibu itu nggak tahu diri, nggak tahu situasi, sedang mengajar disuruh kasih makan ayam. Tapi apa? Qadhi sudah ibunya nyuruh, turun dia dari kursi, pergi kasih makan ayam, tarik. Ya, itu tanda betapa tunduknya seorang anak ya, yang tahu kedudukannya, walaupun dia seorang yang memiliki gelar jabatan kedudukan tinggi di mata manusia, tapi tetap dia merasa di hadapan ibunya adalah seorang anak yang tidak boleh menolak setiap apa yang diinginkan oleh orang tua. Ada satu cerita atau kisah yang luar biasa yang dialami oleh seorang dokter. Ya, seorang dokter. Ceritanya di Saudi. Suatu ketika dia sedang praktek, kemudian masuk seorang perempuan sudah agak tua dengan seorang pemuda, umurnya sekitar 30-an. Ya, pemudanya. Kemudian begitu masuk ke ruang praktek, si pemuda ini duduk, si ibunya ini nggak duduk, dia muter ngelilingi meja praktek dokter dan nggak mau duduk. Si dokter heran, dia tanya kepada pemuda, ini siapa? Kata si pemuda, ibu-ibu. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena si pemuda itu, ibuku itu lahir tanpa akal. Artinya memang sudah ada kelainan dari sejak lahir. Ya. Lahir dengan kelainan. Ya. Si dokter bingung, bagaimana dia bisa melahirkan kamu? Bagaimana bisa dia melahirkan kamu? Kata si pemuda itu, kakek saya, bapak dari ibu, kakek saya menikahkan ibu saya itu dengan seorang agar punya anak, dan mudah-mudahan dengan anak itu dia bisa sembuh. Tapi ternyata setelah menikah, begitu ya sudah bergaul, kemudian dicerai langsung, tidak lama nikah. Nah, dari pernikahan yang sebentar itu lahirlah. Kemudian kata si pemuda itu, selama ini saya mengurus ibu saya. Saya mengurus ibu saya. Kalau tidur, saya ikat kaki saya dengan kaki dia diikat dengan kaki ibunya, supaya dia tidak lari kemana-mana. Kalau mau lari, saya ikut bang. Kemudian saya yang memberi makan dan lain sebagainya, merawat ibu. Kemudian tiba-tiba si ibunya itu
meludahi si pemuda. Kata si ibu itu setelah meludahi itu, saya mau ke Mekah. Kata si pemuda itu, ya bu, nanti kita ketemu. Kemudian si dokter itu betul-betul kagum begitu karena si pemuda itu bisa itu. Betapa si pemuda ini mengorbankan hidupnya, masa mudanya untuk merawat ibu. Sampai dia tidak pernah mengatakan tidak ketika ibunya menginginkan sesuatu. Mau ke Mekah, mau. Ya. Ini model anak yang berbakti kepada orang tua, walaupun dia ibunya itu kan tidak waras dari sejak lahirnya. Siapa yang merawat dia? Sampai besar itu siapa yang merawat? Gak mungkin ibunya, orang lain yang merawatnya. Jadi bagaimana si anak ini berbakti kepada ibunya tanpa melihat bahwa ibunya itu tidak merawat? Bagaimana kalau ibunya yang merawat? Ini contoh bagaimana manfaat anak soleh bagi orang tua dalam hidup. Ketika hidup bermanfaat. Kemudian anak soleh itu bermanfaat bagi orang tua setelah orang tua meninggal. Tidak berhenti manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Kalau seorang anak Adam meninggal, terputus amal. Artinya orang yang meninggal itu tidak akan mendapatkan pahala lagi. Sudah selesai, tidak ada amal lagi yang akan menyebabkannya mendapatkan pahala, kecuali 3 hal yang akan terus mengalirkan pahala untuk. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Wakaf, ya. Kalau orang punya tanah diwakafkan untuk kepentingan umat Islam, untuk masjid, untuk sekolah misalnya. Selama tanah itu dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang mewakafkan itu sudah meninggal. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, kemudian ilmu kita manfaatkan dalam kehidupan kita atau kita ajarkan kepada orang, kemudian orang yang mendapatkan ilmu dari kita ini memanfaatkan ilmu yang kita ajari itu, maka selamanya pahala itu akan mengalir. Kalau kita mengajarkan sholat kepada seseorang, sholat yang benar, kemudian orang itu bisa sholat terus, dia setiap kali sholat, maka yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala darinya. Makanya jangan dianggap remeh, ya, kalau kita mengajar anak baca alif ba ta ta, ya ikro lah, ya. Mengajar alif-alifan atau ikro atau alif ba ta, yang membuat anak itu kemudian bisa membaca Al-Quran, kemudian dia bisa belajar lebih jauh lagi, maka orang yang mengajarkan alif ba ta itu mendapatkan bagian pahala dari apa yang
dapatkan oleh anak itu. Maka apalagi kalau kita ya orang tua mengajarkan kepada anak kita, kemudian anak kita itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka selama ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita itu dimanfaatkan oleh anak kita, terus mengalir pahalanya kepada kita. Kemudian yang ketiga, waladun sholihun yad'uhu, anak saleh yang berdoa untuk ya. Jadi ini juga apa yang dikatakan para ulama, salah satu tanda orang itu saleh adalah kalau dia selalu berdoa untuk orang tua. Ya, ukur kesolehan kita dengan sebanyak apa kita berdoa kepada untuk kedua orang tua kita. Ya. Jangan pernah ada hari berlalu tanpa doa untuk kedua orang tua. Makin banyak kita berdoa untuk kedua orang tua kita, maka semakin tinggi kesolehan kita. Ya. Nah ini manfaat ya yang akan kita dapatkan kalau kita mendidik anak menjadi anak yang saleh. Sekarang mendidik anak supaya saleh itu ada cara, ada tiap-tiapnya. Tidak serta-merta anak akan menjadi saleh tanpa pendidikan yang kita lakukan. Pendidikan atau cara yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua agar menjadi anak yang saleh adalah menjaga kesalehan dirinya. Maksudnya apa? Kalau mau punya anak saleh berarti orang tuanya harus saleh. Ya. Jangan berharap ingin punya anak saleh sementara dirinya tidak saleh. Walaupun mungkin saja ada terjadi orang tua tidak saleh anaknya saleh, mungkin terjadi. Tapi dalam usaha kita itu tidak boleh ya dijadikan andalan. Mungkin saja Allah memberi hidayah kepada anak kita walaupun kita enggak. Ya, kalau kita ingin punya anak saleh berarti kita harus menyolehkan diri kita. Betapa pentingnya kesolehan orang tua untuk kesolehan anak. Satu contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Kahfi menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ya, perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Orang Indonesia biasa menyebutnya Hidir ya. Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Dalam perjalanan itu diawali dengan kesepakatan bahwa Nabi Musa tidak akan bertanya kepada Nabi Khadir tentang apa yang dilakukan olehnya. Sudah sepakat, kemudian lakukan perjalanan. Pertama naik kapal, kemudian naik kapal laut dibolongi. Nabi Musa bertanya, kata Nabi Khadir, bukankah aku mengatakan jangan, atau bukankah aku mengatakan kamu tidak akan buat? Kata Nabi Musa, maafkan, jangan hukum aku dengan sesuatu yang aku lakukan karena tidak sengaja atau karena aku lupa. Kemudian jalan lagi, bertemu dengan anak kecil, kemudian dibunuh oleh Nabi Khadir.
Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Kata Nabi Khadir, bukankah aku katakan kamu tidak akan bisa sabar? Kemudian kata Nabi Musa, kalau sekali lagi aku bertanya, maka sudah habis. Jangan izinkan aku menemani kamu lagi. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khadir melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung. Dalam keadaan lelah, meminta kepada penduduk kampung itu makanan dan minuman, tapi tidak ada yang memberi. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khadir menemukan sebuah rumah yang akan roboh. Kemudian oleh Nabi Khadir rumah itu diperbaiki. Dalam keadaan lelah, capek, lapar, haus, ada rumah, kemudian diperbaiki. Rumah mau roboh, kemudian diperbaiki. Kata Nabi Musa, seandainya kamu minta upah kepada orang-orang itu atas perbaikan rumah ini, pantas. Kata Nabi Khadir, tidak ini berarti kali ketiga kamu bertanya dan kamu tidak bisa sabar. Nah, kemudian Nabi Khadir menjelaskan yang satu kedua, yang ketiga, nah ini yang saya maksud yang ketiga ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Amma jidah, rumah yang mau roboh itu. Fakana li gulamaini yatimaini fil madinah. Rumah yang akan roboh itu milik dua anak yatim di kota itu. Dua anak yatim di kota itu. Kota yang apa? Kota yang penduduknya pelit-pelit, gigir-gigir. Ya, karena kebiasaan di saat itu ya dalam kebiasaan di saat itu kalau ada orang pengembara atau orang yang melakukan perjalanan datang ke satu kampung dan butuh pertolongan, maka penduduk kampung itu akan memberikan pertolongan atau memberikan makanan dan minuman. Tapi penduduk kampung ini adalah orang-orangnya pelit sehingga tidak mau memberikan makanan dan minuman. Nah, rumah itu milik dua anak yatim yang ada di sebuah kampung. Orang-orangnya kikir-kikir, pelit-pelit, dan di samping pelit juga selalu menginginkan sesuatu yang bukan milik mereka. Artinya kalau penduduk kampung itu tahu bahwa di bawah rumah itu ada harta, maka mereka akan berlomba-lomba mengambil. Nah, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Khadir, untuk menyelamatkan harta kedua anak yatim itu. Luar biasa. Mengutus dua orang nabi untuk menyelamatkan harta itu. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana abuhuma sholih. Bapak dari kedua anak itu adalah orang yang soleh. Bapak kedua anak yatim itu orang soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta anak-anak ini. Bahkan yang disuruh untuk menjaganya siapa? Dua orang nabi. Begitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang soleh. Ini kalau kita katakan
Sebenarnya bekal apa yang paling penting diberikan oleh orang tua kepada anak? Kesolehan orang tua sebenarnya adalah bekal terpenting untuk anak-anak. Kesolehan orang tua adalah bekal terpenting untuk anak-anak. Ya. Dalam sejarah sebutkan, kita kenal yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari Bani Umayyah. Sebelum menjadi khalifah, dia itu orang kaya raya. Dan salah satu contoh atau bentuk kekayaan, tanda kekayaannya adalah kalau dia pakai minyak wangi yang sangat wangi, yang saking wanginya minyak wangi itu, kalau baju yang dipakainya dikasih minyak wangi kemudian dicuci oleh tukang cuci di laundry, itu orang berebutan ngambil atau minta air rendaman baju itu. Saya bayangkan, baju dikasih minyak wangi, kemudian dicuci di laundry itu, nanti rendam dulu. Nah, air rendamannya itu diperebutkan, diambil oleh orang-orang. Saking apanya? Saking wanginya. Berbeda dengan minyak wangi yang biasa kita pakai kan ya. Nih kalau mau sholat pakai minyak wangi, wangi. Nanti habis sholat sudah hilang lagi minyak wanginya, kalah sama bau keringat gitu. Jadi kalau dikasih ke laundry aja, sudah tidak tercium lagi wanginya. Ya. Ini Umar bin Abdul Aziz saking kayanya minyak wanginya kayak gitu. Ya. Ketika menjadi khalifah, dia serahkan semua hartanya ke Baitul Mal. Serahkan hartanya ke Baitul Mal, termasuk harta istrinya Fatimah, kalungnya, gelangnya, semuanya serahkan ke Baitul Mal. Jadi selama menjadi khalifah mereka mencukupkan dengan ya apa yang didapatkan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz selalu melarang anak-anaknya untuk mengambil sesuatu dari Baitul Mal, dikit apa. Ya. Kemudian ketika akan meninggal, dia kumpulkan anak-anak 7 orang anak-anaknya. Kemudian dia bilang, wahai anak-anakku, aku tidak meninggalkan apa-apa untukmu. Tidak ada warisan. Padahal sebelumnya adalah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sangat kaya. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya, apa kalian ridho atas keadaan seperti ini? Anak-anaknya bilang, ya, bukan itu. Umar bin Abdul Aziz kemudian meninggal, tidak meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi setelah itu, anak-anaknya menjadi orang-orang kaya dunia. Orang-orang kaya. Berbeda dengan kebalikannya, ada seorang khalifah dari Bani Abbas. Ya. Setelah Bani Umayyah kemudian Bani Abbas. Ada seorang khalifah, raja. Ketika menjadi raja, dia kumpulkan harta, emas, perak, dia kumpulkan. Bahkan dia menggali lubang. Dia
simpan emas dan perak di lubang itu. Kemudian dia tutup. Kemudian dia panggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku telah simpan untuk kalian nanti emas dan perak yang kalau dibagikan ke semua penduduk, mereka akan menjadi kaya semua. Persiapan warisannya sudah disiapkan. Tapi dia seorang yang zalim, semena-mena menumpuk harta. Akhirnya belum sempat selesai masa kekhalifahannya, dia diturunkan, kemudian semua hartanya disita, termasuk harta yang dipendam. Dan kemudian dia menjadi seorang pengemis yang minta-minta di Baghdad. Menjadi seorang pengemis, jangankan meninggalkan harta untuk anak-anaknya, dia sendiri menjadi seorang pengemis. Akhirnya bekal yang disiapkan, bekal harta yang disiapkan untuk anak-anaknya itu tidak berarti apa. Karena apa? Ya, kezaliman, ketidaksalihan orang tua menyebabkan penderitaan untuk anak. Nah, oleh karena itu orang tua yang menginginkan kesalihan anak-anak, berarti dia harus berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Lalu berusaha meningkatkan iman, memperbanyak ibadah. Kemudian juga penting sekali adalah menjaga diri dari maksiat, menjaga kebersihan harta, yang masuk ke dalam perut orang tua dan juga yang masuk ke dalam perut anak-anak. Jangan sampai ada harta haram masuk ke dalam diri kita, ke dalam anak-anak kita. Jangan sampai ada harta subhat yang tidak jelas kehalalannya masuk ke dalam mulut kita atau mulut anak-anak kita. Ada hal yang sangat berbahaya yang kadang diremehkan oleh orang-orang di zaman sekarang, termasuk kaum muslimin. Dulu di zaman Imam Malik, ada yang pernah dengar Imam Malik? Imam Malik itu ulama besar di Madinah, ya, yang kalau disebut sebagai pendiri mazhab Maliki dalam fikih, inilah Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu pendiri mazhab Syafi'i, kalau Imam Malik itu guru Imam Syafi'i, ya, yang disebut ulama sebagai imam dari hijrah, imam Madinah. Di matanya semua ilmu itu kembali kepada Imam Malik. Suatu ketika Imam Malik didatangi seorang laki-laki. Kata orang itu, ya Imam, tadi saya melihat seorang pemuda yang mabuk, kemudian loncat-loncat ingin mengambil bulan. Orang pemuda mabuk, kemudian loncat-loncat ingin mengambil bulan. Kenapa? Loncat-loncat ingin mengambil bulan. Karena apa? Karena mabuk. Iya, karena mabuk. Si pemuda itu mabuk, kemudian loncat-loncat ingin mengambil bulan. Kata si laki-laki itu, saya melihat pemuda itu betapa jeleknya, betapa hinanya, betapa rendahnya. Kemudian saya katakan, istri saya
dicerai kalau ada makanan yang lebih jelek daripada khamr. Karena si pemuda itu mabuk pada apa? Minum khamr. Khamr apa khamr? Arak ya. Kemudian setelah dia mengatakan itu, saya jadi ragu, betul nggak? Tidak ada makanan yang lebih buruk dari khamr. Kalau benar tidak ada makanan yang lebih buruk dari khamr, berarti istri saya tidak dicerai. Tapi kalau ternyata ada makanan yang lebih buruk dari khamr, berarti saya harus mencerai istri saya. Kata Imam Malik, ya tunggu, besok kamu datang lagi. Saya cari dulu. Besoknya datang lagi. Ya Imam, gimana? Apa jawabannya? Kata Imam Malik, besok datang lagi. Belum dapat jawabannya. Pergi lagi, besoknya datang lagi. Ya Imam, gimana? Kata Imam Malik, istri kamu cerai. Kamu harus cerai istri kamu. Kenapa? Saya tidak mendapatkan dalam Al-Quran. Di satu hari pertama Imam Malik baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan saya tidak dapatkan dalam hadis. Hari kedua Imam Malik membaca hadis-hadis dalam kitab hadisnya. Dan saya tidak menemukan makanan yang lebih buruk daripada riba. Makanan dan minuman yang dihasilkan dari riba itu lebih buruk dari kita mungkin tidak melihat orang yang makan riba itu sampai mabuk, ya kan? Tidak melihat. Tapi sebenarnya itulah yang sangat berbahaya. Coba di zaman kita sekarang, Masya Allah, yang namanya riba itu hampir mewarnai semua sisi kehidupan perekonomian kita. Jarang-jarang sekali orang yang bisa lepas dari riba. Ada kerabat saya cerita, dia punya kebun di Garut, kebun mati. Apa? Itu pekerja, dia punya pekerja banyak, ya. Sawahnya kebunnya luas, itu puluhan pekerjanya itu, ya, mengurus perkebunan itu. Aduh, kan, betul-betul tidak bisa ditanggulangi. Pekerja itu semuanya itu pada pinjam ke rentenir. Pinjam ke rentenir. Artinya apa? Pinjam 100.000, bayar 120.000. Kemudian kata dia, sayangnya kalau itu ya untuk kebutuhan pokoknya mungkin masih bisa dimaklumi. Ternyata mereka pinjam itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk sesuatu yang apa disebutnya sekarang lifestyle. Itu punya HP, itu punya apa, begitu. Yang tidak terlalu mendalam, bukan kebutuhan pokok. Terus itu di gunung, di pasar, wah apalagi banyak bang keliling. Kemudian juga saya ngobrol dengan Tenda Kota Sukabumi. Hebat, 90% lebih pegawai negeri PNS itu. Kalau sekarang itu apa? ASN, ya. ASN 90% itu pada pinjam ke bank. Riba. Dan pinjamnya itu bukan untuk kebutuhan yang pokok, untuk hal yang tadi lifestyle itu.
Sampai katanya tuh ada yang tinggal 4 hari dapat gajian itu tinggal 100.000, tinggal 200.000. Ada yang minus. Ada yang minus. Orang dapat dia tidak dapat karena dipotong oleh bank. Seperti itu. Saya juga ngobrol dengan yang di rumah sakit, yang beberapa BUMN. Karyawan. Amat. Yang namanya riba itu pinjam uang, kemudian membayar lebih. Ini hal yang biasa. Sudah seperti ini buruknya. Ya. Jadi semua kalangan juga, ya petani, buruh, pedagang, pegawai negeri, kemudian apalagi mungkin ya pengusaha-pengusaha yang banyak menggunakan jasa bank. Bagaimana kita bisa menghindari? Makanya berbahagia sekali kalau kita bisa menghindari. Hati-hati, riba itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat. Dalam riba itu yang memberi pinjaman, yang meminjam, yang mencatat, dan yang menyaksikan, sama semua. Yang meminjam, meminjamkan, yang mencatat, yang menjadi saksi, semuanya kena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton tadi ini, coba bayangkan, kali pinjam sekian tahun. Kadang orang pinjam, kemudian karena ada kebutuhan lain, ini dilunasi, pinjam lagi lebih besar, terus dari itu bahaya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa menghindari. Kemudian hal yang penting dalam mendidik anak kita dan sebagai tanda cinta kepada anak-anak adalah selalu berdoa. Berdoa. Janganlah berdoa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebutkan atau memberi contoh doa untuk kebaikan anak-anak. Dan di antara yang paling banyak, bukan di antara yang paling banyak doa atau doa yang paling banyak diucapkan adalah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang paling banyak berdoa untuk anak-anak. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 124 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'ilu kalimatin imama qala min dzurriyyati." Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, kemudian Ibrahim menyempurnakannya, lulus dari ujian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kami menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai imam." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Apa? Ya Allah, jadikan keturunanku juga imam seperti aku." Kemudian juga doa di surat Ibrahim, banyak sekali doa ya, di surat Ibrahim ayat 35 dan seterusnya, 25, 36, 37. Itu doa-doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala." Tuh, kemudian juga ada doa Nabi Ibrahim, "Rabbi ij'alni muqimas shalah." Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Ya Allah, jadikan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat.
Ada cerita tentang doa. Ada seorang guru agama. Dia punya anak. Kebetulan anaknya itu ditakdirkan susah sekali sholat. Disuruh sholat ya, susah. Kadang dia pura-pura sholat padahal tidak sholat. Sampai kata dia suatu waktu saking jengkelnya saya melihat anak saya suruh sholat, kemudian dia bawa sejadah ke kamar, kemudian diintip, ternyata dia tidak sholat, kemudian dia keluar, dia bilang sudah sholat, sudah, ditampar. Setelah beberapa hari setelah itu dia guru ini berkunjung ke rumah temannya. Di rumah temannya itu bukan guru agama, orang biasa-biasa saja. Tapi yang menarik perhatian dia, ini anak-anak temannya ini begitu azan langsung semua ke masjid. Dia merasa ini kok anak-anaknya coba tanpa disuruh ke masjid, sementara anak saya disuruh saja susah, apalagi tidak disuruh. Padahal saya guru agama, ini teman saya orang biasa. Kemudian penasaran ya, kenapa sih kamu kok punya anak seperti ini? Apa rahasianya? Kata temannya itu, ada sejak sebelum nikah selalu membaca doa. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sejak sebelum nikah sudah dibaca doa itu, apalagi setelah nikah. Ternyata si guru ini, kenapa saya tidak membaca? Saya tidak tahu doa ini. Kenapa kalah sama teman saya? Akhirnya terinspirasi begitu ya, pulang ke rumah terus baca doa, baca sampai pada Allah anaknya yang sudah kelas 5 yang asalnya sulit itu kemudian menjadi mudah, bahkan dia bangun kalau subuh itu bangun sebelum waktu subuh, membangunkan adik-adiknya. Jadi ini salah satu doa dan baik sekali kita baca. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian Nabi doa yang lain, Nabi berdoa, Rabbi inni asqantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ada terlalu lama mungkin ya bicara keasikan bicara. Tapi nggak apa-apa sedikit lagi. Masih bisa mendengarkan doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni asqantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Rabbana ya Allah, aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak
ada tumbuhan. Maksudnya Nabi Ismail ya. Nabi Ismail dengan istrinya, dengan ibunya, Siti Hajar, ditempatkan, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah. Mekah itu adalah gurun, lembah, tandus, tidak ada tumbuhan. Jadi tidak. Itu ada 3 muharram. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka keturunanku itu orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati orang-orang itu mencintai mereka. Jadikan keturunanku itu dicintai oleh orang-orang. Kemudian warzuqhum minas samarat. Dan berikan kepada mereka buah-buahan. Buah-buahan. Buah betulan ya, bukan buah-buahan. Buah, bermacam-macam buah. Coba berdoa meminta kepada Allah agar memberikan buah kepada anak dan istrinya di tempat jangankan rumput, tumbuh pohon yang berbuah, rumput saja bisa. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan buah. Dari mana buahnya? Jadi kalau meminta kepada Allah itu jangan menganggap mustahil. Dari mana buah? Nanam aja nggak bisa. Ya, minta kepada Allah, minta apa saja. Dan ternyata semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya doa-doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk kebaikan keturunannya. Nabi Ibrahim punya anak, beberapa anak, 2 diantaranya Ismail dan Ishak, ya kan? Dari Ishak turun Nabi-Nabi. Nabi Ishak punya anak Yakub. Ya, Yakub itu punya 12 anak Nabi Yusuf. Kemudian turun disebut Bani Israel. Dari Bani Israel itu banyak nabi. Kemudian dari Ismail tidak ada nabi sampai kemudian Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa? Ini salah satu rahasianya. Banyaknya doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim itu kebaikan anak-anak. Ya, maka ini dorongan bagi kita. Berdoa, minta apa saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, jangan merasa mustahil, tidak mungkin. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, gak apa-apa kaya juga, gak apa-apa pintar juga, gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting soleh. Ya Allah, berikan kesempatan kepada anak saya untuk kuliah di Madinah, untuk kuliah di doa, berdoa. Ya. Minta apa tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga salah satu rahasia Nabi Ibrahim itu dalam bahasa Syriani artinya Abu Rahim dalam bahasa Arab, artinya bapak penyayang. Jadi Ibrahim itu memang sesuai dengan namanya. Seorang bapak yang sangat sayang, sangat cinta kepada anak-anak. Maka doa yang dilantunkan oleh orang tua dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian cinta kepada anak, itu sangat dekat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlewat satu hari pun tanpa doa untuk anak-anak kita, sebagaimana doa untuk kedua orang tua kita. Berdoa untuk kedua orang tua kita, berdoa untuk anak-anak kita. Setiap hari. Ya. Jangan merasa saya mah sudah kenyang, sudah waras, sudah
Jangan terlalu banyak berdoa. Sebelum kita meninggal jangan lelah. Terus berdoa sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada anak-anak kita. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang saleh, yang berguna, bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bagi masyarakatnya, bagi umat Islam secara umum, dan memberikan manfaat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat setelah kematian kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Sebenarnya Ustaz ada sesuatu yang saya sampaikan. Masyaallah, ini kayaknya sampai jemaahnya itu bapak-bapaknya kayaknya nyatain bukunya Nabi sudah nyatet kali itu sampai pada tenang banget tuh. Atau nyatetnya langsung di HP. Masyaallah. Mungkin ada pertanyaan untuk apa? Tapi dibatasi Ikhwan satu dan Fatihah satu pertanyaan. Mungkin dimulai dari Ikhwannya dulu ya. Dari Ikhwan ada yang mau bertanya? Dari Ikhwan. Bentar, ibu-ibu kalau mau pertanyaan dicatat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak seandainya orang tua mengangkat anak, terus apabila kedua orang tuanya meninggal, apakah anak tersebut meninggal orang tuanya tuh sampai pahalanya orang tua tersebut Pak? Terima kasih. Syukran. Kalau diulangi lagi mau? Orang tua angkat lah Pak ya. Orang tua angkat tuh mengangkat anak. Halo Pak. Jadi orang tua angkat mendidik anaknya. Orang tuanya meninggal dunia, apakah orang tua tersebut itu mendapatkan pahala dari pahala? Ya, orang tua mendapatkan pahala dari amal oleh anaknya bila orang tua itu menjadi sebab anaknya itu melakukan amal soleh tersebut. Jadi tadi saya contohkan, kalau orang tua ngajarkan ke anaknya ilmu, maka selama anak itu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh orang tuanya, selama itu dia juga ngalir pahalanya. Atau orang tua menyekolahkan anak ke ke sekolah yang dari sekolah itu dia mendapatkan ilmu yang diamalkan, maka itu juga orang tua mendapatkan pahala dari amal oleh anak. Akan tetapi kalau orang tuanya tidak menjadi sebab, ya misalnya itu tadi orang tua punya anak, kemudian dia pergi misalnya, tidak ngurus anak, kemudian anaknya itu qadarullah misalnya ada yang bantu, dia bisa belajar ilmu yang bermanfaat, kemudian dia amalkan, maka ini orang tuanya ini tidak akan mendapatkan pahala dari amal ini karena dia tidak menjadi sebab anaknya ini bisa beramal soleh. Ya, jadi sebab itu bisa dia secara langsung mengajarkan ilmu itu kepada anaknya, bisa dia menjadi sebab anak itu belajar bagaimana beramal. Makanya tadi disebutkan juga bahwa yang paling penting pondasi yang paling penting sholat yang akan selalu dilaksanakan oleh anak kita. Maka seharusnya kita lah yang punya andil anak itu bisa sholat. Supaya apa? Supaya pahala terus sampai kita.
Ya. Jadi kalau ini diserahkan ke orang lain, apalagi kalau dibiarkan dia tidak tahu sholat yang benar, atau misalnya diserahkan ke orang kemudian dia diajari dengan ilmu yang salah, sholatnya tidak benar kan? Allah Ta'ala. Anak seorang single parent dengan 5 anak yatim. Alhamdulillah anak yang 3 dan 4 umur 9 tahun sudah hafal lancar, sekarang lagi menghafal arti dan ayat. Insyaallah barakallah. Berdosakah saya ketika keras mendidik mereka untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Contoh, memukul atau berkata agak keras kalau tidak pergi ke masjid karena sudah tidak ada kuburan. Ya, orang tua itu berhak memukul. Tadi kan kita sebutkan berhak memukul. Kalau salah satunya anak sudah 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Ke masjid, disuruh dengan lembut, tidak mau juga dengan suara keras, boleh. Cuma memukul itu perlu diperhatikan, ya. Memukul itu perlu diperhatikan. Yang dibenarkan dipukul oleh orang tua atau guru terhadap muridnya, orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya adalah bagian yang kalau dipukul itu tidak meninggalkan bekas atau melukai. Ya. Seperti itu juga kalau misalnya seorang suami mau mukul istrinya, sama. Ya, yang dipukul itu apa? Yang akan aman. Yang dipukul apa? Telapak kaki. Jangan pukul muka, jangan pukul. Ya, apalagi muka nggak boleh pukul muka. Jadi telapak kaki. Jadi gimana kalau anak disuruh ke masjid, nggak mau juga. Ke masjid nggak mau juga. Akhirnya apa? Jadi nak injak kakinya, pukul. Ya, itu tuh kaki telapak kakinya bukan kaki. Kemudian monggonya juga jangan pakai besi. Ya. Pukul pakai tangan, telapak kaki pukul pakai tangan. Sekeras apapun sholat gak akan membekas. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan termasuk juga itu suami kepada istri. Kalau istri tidak taat, dinasihati juga tidak taat, pindah panjang juga tidak taat, kan boleh pukul apa? Pukul telapak kaki. Bilang, nih pijak kakinya, saya mau pukul supaya kamu taat. Ya. Allah Ta'ala. Masya Allah, banyak begitu banyak info yang dapat kita petik dari apa yang Ustaz atau Guru kita sampaikan. Masya Allah, karena waktu siang, kita berbuka masa. Mari kita berdua yang kita bersama dengan